Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya Rohidatul Atfal kita Al-Mukarramah saat ini telah mencapai usia 13 tahun. Sedangkan masjid kita telah mencapai usia 23 tahun Masehi atau sekitar 26 tahun kalender Hijriah. Berdasarkan data dari sambutan saya pada waktu itu, sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1417 Hijriah tahun 1997 Masehi. Kala itu pendidikan agama untuk anak-anak memang termasuk yang kita prioritaskan. Karena itu masjid menyediakannya di ruang bawah semi basement yang cukup representatif. Menyinggung tentang pendidikan kepada anak didik kita, Rasulullah bersabda, "Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak." Dan hal ini menjadi visi utama pendidikan Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Pendidikan akhlak akan menjadi hal yang utama baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Dan hal ini telah diakui oleh para ahli pendidikan di dunia. Dalam pergaulan dan keberhasilan di lapangan pekerjaan di masa mendatang, akhlak atau biasa dikenal dengan karakter diperlukan untuk membentuk moral kerja yang dasarnya bisa berupa iman, takwa, dan jujur. Selain itu, dia harus mempunyai etos kerja yang berupa kerja keras, terarah, akuntabilitas, dan tuntas. Selain karakter, ada dua lagi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sukses di masa mendatang, yakni kompetensi dan minat baca atau literasi. Kompetensi adalah dia harus kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Artinya pertemanan atau kita biasa sebut dengan kerjasama. Yang semuanya ini dikenal dengan 4K. Sedangkan literasi itu termasuk ke dalam budaya manusia, apakah dia suka membaca atau tidak. Membaca seperti yang diperintahkan dalam wahyu pertama kali kepada Rasulullah, yakni Iqra. Pendidikan bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat tertinggal dalam 3 hal sokong guru pendidikan, yakni akhlak, kompetensi, dan literasi. Saya ambil contoh yang terakhir saja, yakni literasi, atau biasa dikenal dengan Iqra dalam bahasa agama kita. Jangan heran kalau membaca WA anak sekarang itu bisa berjam-jam, tetapi kalau membaca buku dilihat tebalnya, langsung dia menyerah, bisa malas. Apalagi membaca Al-Quran, paling-paling 15 menit langsung juga mengantuk. Dan ini menjadi tantangan bagi ibu-ibu guru kita. Bandingkan dengan negara maju seperti di Jepang dan Amerika Serikat, di mana-mana di waktu menunggu mereka itu terbiasa dengan membaca buku, bukan melihat HP, apalagi melihat pornografi. Saya punya sepupu yang hidup di Amerika Serikat. HP-nya itu isinya adalah download dari buku-buku. Sehingga di mana dia berada selalu sudah menjadi kebiasaan untuk membaca buku di telepon genggam. Kembali kepada era kita, setelah membaca SK Menak nomor 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Rohidatul Atfal, ternyata sangat berat dalam mendirikan Rohidatul Atfal itu. Karena itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri RA, yakni Ibu Ismawati sebagai perintis TKA TPA dan Ibu Dr. Anda Hajah Sri Neni Imanuti sebagai Kepala TPA sejak 2003
dan menjadi Rohidatul Atfal sejak 2008, yang kemudian kepimpinannya dilanjutkan di bawah Ibu Wati Sukmawati SPD sejak 18 Maret 2018 sampai dengan saat ini. Ibu Wati mulai mengajar di RA itu tahun 2006. Adalah tidak mudah menjadi guru-guru RA dengan visinya membangun generasi yang cerdas, ceria, kreatif, kritis, dan berkarakter Islami, yang saya sebut saja dikenal dengan 2C plus 3K, yang identik dengan akhlak Rasulullah SAW. Mereka para guru harus melakukan pendidikan anak yang berumur antara 4 sampai 6 tahun, yang mendidik pergaulan pada pelayanan perkembangan potensi anak sesuai fitrah dan selaras dengan nilai-nilai Islami, agar memiliki kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya dengan landasan Al-Quran dan hadis. Apalagi seperti saat sekarang ini di masa pandemi. Fitrah bisa berupa tahapan tumbuh kembangnya anak, potensi anak, bakat, minat, dan karakteristik anak. Karena anak-anak itu sebelumnya telah dididik oleh orang tuanya masing-masing di lingkungan yang berbeda, di mana lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa membentuk karakter anak. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para guru-guru RA yang telah bersusah payah menyiapkan masa depan anak-anak menuju jenjang pendidikan sekolah dasar. Semoga amalan ibu-ibu ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bermilad ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, kesehatan, dan terlibat kepada mereka yang terlibat dalam RA dalam menjalankan tugasnya. Juga terima kasih kepada para ibu-ibu orang tua dari anak-anak yang telah menjalin kerjasama dengan ibu-ibu guru. Dalam kesempatan ini pula saya perlu mengapresiasi kegigihan Bapak Insinyur Kurnia Mahmud dan Bapak Ian Mulyana dalam membangun bangunan gedung sekolah TKA RA pada tahun 2001-2003 yang lalu. Saya selaku pendiri dan ketua pembina dari Yayasan Masjid Al-Mukarramah masih mengharapkan adanya program yayasan untuk mendirikan sekolah dasar di area yang kita miliki saat ini, sepanjang masih diizinkan oleh yang berwenang. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.